Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita menjadikan setiap ibadah-ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan haknya Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Mudabbir, sebagai Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, zat yang berhak untuk diibadahi. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-Nya? Faqad, maka Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Nabi SAW mengabarkan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya, yakni hambanya senantiasa beribadah hanya kepada dirinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dari itu inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, begitu juga pertolongan dan penjagaannya, sehingga kita mampu untuk bertahan hidup di dunia ini
yaitu dengan cara kita mentauhidkan setiap amalan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kita telah masuk pada bab tentang penjelasan tauhid dan juga penjelasan kalimat syahadah la ilaha illallah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ayat-ayat, begitu juga hadis yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini, yaitu di antaranya surat Al-Isra ayat yang ke-57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Begitu juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kemudian beliau juga memasukkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kemudian juga beliau memasukkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini ada sebagian dari manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, berarti di sini kita mengetahui yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang penjelasan tauhid atau penjelasan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan seseorang sujud kepada selain Allah, bukan hanya sekedar seseorang beribadah melakukan sholat dengan niat karena Allah, tetapi yang namanya tauhid ini di dalam segala aspek amalan, ketaatan, ya sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan mereka menjadikan ya selain Allah sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk meminta, tetapi apa? Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang lebih ditaati daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam permasalahan hati. Ketika seseorang lebih cinta kepada selain Allah, lebih takut kepada selain Allah, lebih berharap kepada selain Allah, ini juga termasuk daripada kesyirikan. Begitu juga hati kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW, ya beliau mengingatkan kepada sahabatnya bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang itu kalau ingin mencintai, yang pertama itu mencintai Allah, yang kedua mencintai Rasul. Ya, baru apa dia mencintai? Kedua orang tuanya. Ya, enggak boleh dia lebih mencintai kedua orang tuanya daripada Allah dan Rasulnya. Enggak boleh dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena kecintaan, al-khauf, amalan-amalan hati, minal khauf, rasa takut, warroja, harapan, begitu juga al-mahabbah, rasa cinta. Ini termasuk min anwa'il ibadatil qalbiyah, termasuk daripada ibadah-ibadah hati yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memasukkan hadis bahwasanya annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Jadi konsekuensi seseorang ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalau ingin diterima syahadahnya, ya dia harus meninggalkan segala bentuk peribadatan yang pernah dia lakukan kepada selain Allah. Bukan malah justru mencampur adukkan agama barunya dengan agama sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang muqtada, konsekuensi wa syurut dari syahadah la ilaha illallah, yaitu apa? Dia mengingkari segala hal yang pernah dia ibadahi selain Allah,
ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fihi masail. Di dalam bab ini dari ayat-ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan terdapat beberapa poin. Yang pertama, fihi akbarul masail wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadati wa bayyanaha bi umurin wadihah. Jadi dalamnya terkandung permasalahan yang sangat besar dan sangat penting. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi kita. Itu apa? Permasalahan kesyirikan, permasalahan tauhid. Kenapa? Karena syirik ini yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka jahanam. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal di dalam neraka jahanam wa iyadzubillah. Sedangkan tauhid ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Ada orang-orang yang enggak sempat beramal. Bagaimana disebutkan di dalam hadis bitaqah, dia enggak punya amalan soleh, enggak punya amalan ibadah. Sudah pasrah dia ketika dihisab, amalan kejelekannya memenuhi timbangannya, tidak memiliki amalan kebaikan sedikit pun. Ketika ditanya, ada enggak amalan kebaikanmu? Tidak ada, pasrah dia. Tapi disebutkan kila ada satu. Apa itu? Dikeluarkan bitaqah al-maktub, tertulis kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Dia enggak pernah menyekutukan Allah. Maka dari itu ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Tauhid ini perkara yang sangat penting untuk kita jadikan perhatian. Kenapa? Karena tauhid ini merupakan salah satu sebab utama seseorang mendapatkan rahmatnya Allah. Sedangkan kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali birahmati, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tafsir tauhid, yaitu penjelasan tentang makna daripada tauhid yang bukan cuma sekedar seseorang sujud ya di depan berhala kemudian dikatakan sebagai kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah. Tetapi juga termasuk di dalam tauhid dan juga termasuk dari penjelasan kesyirikan ketika seseorang memalingkan ketaatannya dan juga memalingkan cintanya kepada selain Allah. Maka ini disebut sebagai kesyirikan. Maka orang yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia taati, satu-satunya zat yang dia cintai, maka dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tafsiru syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihah, dan juga penjelasan tentang syahadah asyhadu an la ilaha illallah dengan apa? Dengan perkara-perkara yang sangat jelas. Minha, di antaranya kata beliau, ayatul Isra, yakni ayat di dalam surat Al-Isra. Apa itu? Bayana fiha radda 'alal musyrikin alladziina yad'uuna as-salihin wa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Yakni di dalam surat Al-Isra yang disebutkan oleh beliau, ini menunjukkan bantahan ya terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dengan apa? Dengan jenis kesyirikan berdoa kepada orang-orang soleh. Dan ini merupakan ya awal pertama kali terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu apa? Mereka umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh menjadikan ya tempat-tempat ibadah orang-orang saleh ya sebagai apa? Ya sebagai bangunan-bangunan yang mereka beribadah di situ. Kemudian pada akhirnya ya mereka beribadah kepada mayit orang soleh yang telah dikubur atau dengan menyebut namanya, berdoa, minta sesuatu. Ya, nah ini yang disebut sebagai kesyirikan dan termasuk daripada syirik besar. Wa minha, begitu juga yang diterangkan di dalam surat ya Bara'ah. Ini surat apa? At-Taubah. Ini ayat yang ke-31. Bayana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa bayana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida ma'a anna tafsiraha alladhi la ishkala fi ta'atul ulama'i wal 'ubbad fi ghairil ma'siyah la du'ahum iyahum. Masyaallah. Disebutkan oleh beliau penjelasan bahwasannya mereka ahlul kitab menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka arbaban rab-rab selain Allah. Di dalam apa? Ketaatan. Ya, ketika rahib-rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian diikuti padahal mereka membaca Alkitab. Ya.
Di dalam Alkitab nggak boleh minum khamar, mereka minum khamar. Di dalam Alkitab laki-laki khitan, mereka nggak khitan. Ya. Maka apa? Ya, maka mereka lebih taat kepada rahib-rahib itu. Ya, bahkan ya suatu hal yang masyhur. Ya, di kalangan mereka mengatakan bahwasannya perkataan ya pendeta-pendeta mereka itu sama mewakili dengan perkataan Tuhan. Ya, dan ini termasuk daripada kesyirikan. Ya, jadi kesyirikan itu bukan hanya sekedar seseorang beribadah kepada batu, kepada patung, kepada orang soleh, tetapi ketika seseorang lebih taat ya kepada sesuatu, baik itu jin ataupun manusia ataupun malaikat, ya, dia lebih taat menyelisih ketaatannya kepada Allah, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Dan disebutkan oleh beliau, wa bayana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidah. Bersama dengan itu bahwasanya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, sama. Ya, kenapa? Karena ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat ini, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, mengajarkan untuk beribadah kepada siapa? Satu Tuhan, yaitu Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Itu apa? Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan kami perintahkan mereka untuk menyeru manusia kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, untuk menyeru manusia agar beribadah kepada diriku semata, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaknya kalian beribadah kepadaku. Ya, tetapi apa? Tetapi ketika rahib-rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, diikuti, maka ini bentuk kekufuran. Makanya dikatakan, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, yang dimana mereka merubah Al-Quran, merubah hukum yang Allah tetapkan dan diikuti, dan ini bentuk kekufuran mereka. Termasuk juga ini adalah bentuk kesyirikan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, ma'ana tafsirah alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubad fi ghairil maksiyah. Ini bersama dengan itu penjelasannya apa? Boleh taat kepada ulama, taat kepada ahlul ibadah, taat kepada guru, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemimpin, itu diperbolehkan selama bukan pada kemaksiatan, selama bukan untuk menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fil ma'siyah, innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Apa maknanya? Perkara-perkara yang tidak menyelisih Alkitab wa sunnah. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa minha, dan dari ayat-ayat dan juga hadis yang disebutkan, minha di dalamnya terdapat beberapa poin. Qaulul Khalil, perkataan Al-Khalil. Siapa yang dimaksud Khalil di sini? Ibrahim alaihi salam. Ini Khalilullah itu ada berapa? Ada dua. Siapa yang pertama? Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Perkataan Ibrahim alaihi salam Khalilullah terhadap orang-orang kufar, yakni orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan pada umat beliau, kaum beliau. Yaitu apa perkataan beliau? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini termasuk dari perkara tauhid, itu bukan cuma sekedar seseorang menjaga dirinya untuk tidak beribadah kepada authan, ya, itu kepada apa? Kepada patung-patung, ya, atau kepada berhala-berhala, ya. Tetapi juga apa? Juga dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu sendiri. Maka dari itu Islam disebutkan oleh para ulama maknanya secara istilahan atau syar'an itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirk wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh. Begitu juga apa?
berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan bahwasanya apa? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya, yang dimana perkara ini justru di zaman ini banyak diselisihi oleh sebagian besar, ya, orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah. Yang ketika ada ritual-ritual kesyirikan, ada ritual-ritual ya kesesatan, malah justru dijaga, malah justru dibela, malah justru dilindungi. Ya. Padahal apa? Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi memberikan wasiat kepada beliau. Salah satunya apa? Ya, Allah tidak akan apa? Allah tidak akan berbicara kepada orang yang apa? Orang yang melindungi para pelaku kemaksiatan, melindungi orang-orang yang melakukan kesesatan. Ya, awa muhditsan. Ini termasuk golongan orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita di zaman ini untuk kita mempelajari tauhid. Kenapa? Karena kebanyakan kita benar-benar tidak memahami tauhid secara gamblang, secara rinci, sehingga banyak dari kaum muslimun di zaman ini tanpa dia sadari dia terseret dan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan yang tentunya ini akan merugikan dirinya sendiri, begitu juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan ini juga termasuk salah satu sebab turunnya bala, turunnya musibah, turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau seseorang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap perkara yang di mana di situ terjadi kesyirikan atau kesesatan, penyimpangan, maka tunggu saja kita akan benar-benar berada di dalam kerugian di dunia, begitu juga di negeri akhirat. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, fastafna minal ma'budina rabbah wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'a wa hadhihi al-wala ya hiya tafsir syahadati an la ilaha illallah. Wa qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Masyaallah. Ini apa? Fastafna minal ma'budina. Jadi dikecualikan dari yang diibadahi, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Ibrahim mengatakan illa fatarani, kecuali zat yang telah apa? Yang telah ya memberikanku rezeki, menghidupkanku, yang menjagaku. Ini Allah. Ini apa? Ini merupakan tafsir daripada apa? Syahadah la ilaha illallah. Itu apa? Karena pada kalimat la ilaha illallah lughatan, secara bahasa maknanya itu adalah apa? Al-itsbat wa nafi. Ya, nafi dengan kalimat la ilaha maknanya nafi. Karena di dalamnya terdapat harfu la nafiyanil jins, dikosongkan dari segala ilah. Kemudian itsbat, ditetapkan satu ilah. Itu siapa? Allah. Makanya para ulama mengatakan makna daripada tafsir asyhadu an la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata, sebagaimana perkataan Ibrahim kepada umatnya, yaitu apa? Innani bara'un mimma ta'buduna min dunillah. Ini apa? Aku berlepas diri kepada kalian dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Illa fatarani, kecuali zat yang senantiasa apa? Senantiasa yang menciptakanku. Illa alladzi fatarani. Itu kecuali apa? Kecuali zat yang telah menciptakanku, ai yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, begitu juga poin yang terkandung di dalam ayat ini, begitu juga di dalam hadis ini. Disebutkan oleh beliau ayatul Baqarah fil kuffari alladziina qala Allahu fihim. Yaitu apa? Yakni pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-100 ya 65 ya, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, kata beliau yang berbicara tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir, alladzina yang di mana mereka qala Allahu fihim. Ya, mereka
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-167. Ini lanjutan daripada Al-Baqarah ayat yang ke-165. Orang-orang yang menjadikan rasa cintanya dipalingkan kepada selain Allah, meskipun juga mencintai Allah, ya, tetapi sama rasa cintanya, bahkan lebih besar cintanya kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ikabnya dengan mengabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-167-nya, wa ma hum bi kharijina minan nar, yaitu mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Karena sebab apa? Karena sebab wa minan nas yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Padahal cuma apa? Rasa cinta. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Kesyirikan itu bukan cuma sekedar pada amalan-amalan zahiriyah, bukan hanya sekedar pada amalan badaniyah, tetapi termasuk juga di dalam kesyirikan adalah amalan-amalan qalbiyah. Orang tawakalnya kepada selain Allah, meskipun dia tawakal kepada Allah, ini juga termasuk daripada kesyirikan. Ya, dia pergi, ya, safar, bawa jimat, bawa kalung, ya, dia klaim kalungnya ini bisa menyelamatkan dia dari musibah. Pasti ditanya, loh, ini kan cuma sekedar kalung. Iya, kita berharapnya kepada Allah, tapi juga berharap kepada kalung ini. Ini juga sama. Ini yang disebut sebagai apa? Kesyirikan, menyamakan selain Allah pada kedudukan yang menjadi hak Allah, menjadi khususiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal wal raja. Ya, begitu juga apa? Begitu juga al-mahabbah wal khauf wal raghbah, ya, au isti'adah wal isti'anah. Ya, semua hal ini yang termasuk daripada jenis-jenis ibadah, kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu disebut sebagai kesyirikan. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Jadi apa? Disebutkan pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka, yakni orang-orang musyrikun, mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah. Sama-sama. Ini juga termasuk kesyirikan. Makanya disebutkan di dalam ayat 165 surat Al-Baqarah, dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu, kekufuran itu, mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat sama dengan apa? Kecintaan mereka kepada Allah. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'azima. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya mereka juga mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum fil Islam, tapi enggak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi perkataan orang misalkan dia doa sama mayit yang ada dalam kubur ini, tapi kita juga mintanya sama Allah, itu namanya kesyirikan. Dan itulah yang enggak menyebabkan mereka orang-orang pelaku kesyirikan di zaman dulu dikategorikan sebagai seorang muslim. Ya. Maka dari itu juga perkara yang sangat penting bagi kita. Karena banyak di zaman ini orang-orang yang tidak memahami perkara ini, sehingga mereka mudah terhasut oleh syaitan-syaitan dalam bentuk jin dan manusia untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Tugas kita menyelamatkan saudara kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, agar apa? Agar mereka bisa kembali ke jalan Allah, bisa bertemu dengan kita kembali, berkumpul kembali dengan kita di surganya Allah. Inilah tujuan kita mempelajari tauhid, menerangkan tauhid, mengajarkan tauhid, memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Ya, kemudian apa? Fa kaifa biman ahabban nidda akbaru min hubbillah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan, maka bagaimana kalau ada orang yang lebih mencintai tandingannya daripada mencintai Allah, ya, bahkan sampai rela berkorban untuk tandingannya daripada rela berkorban untuk Allah. Ya. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahda. Lalu bagaimana keadaannya dengan orang yang hanya mencintai tandingannya, tidak mencintai Allah? Ya, walam yuhibballah, dan dia tidak mencintai Allah. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menerangkan faedah yang terkandung di dalam bab ini tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah
wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ai orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Dia harus meninggalkan segala hal yang dia ibadahi selain Allah yang dulu pernah dia lakukan. Ya, disebutkan dalam hadis yang tawilah, hadisnya waqidi bil lail, ya, tentang para sahabat Nabi yang baru masuk Islam ikut berperang bersama Nabi. Di tengah perjalanan bertemu suatu pohon Dhatul Anwat yang biasanya mereka orang-orang musyrikun kalau pergi berperang, mereka gantungkan pedang-pedang mereka ke Dhatul Anwat ini. Maka mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, ya, yang belum benar-benar memahami tauhid, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Itu apa ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon-pohon keberkahan itu sebagaimana mereka orang-orang musyrikun punya pohon itu. Tetapi Nabi SAW langsung mengingkari. Allahu Akbar, Maha besar Allah. Apa yang kalian lakukan ini sama seperti yang dilakukan oleh apa? Orang-orang Yahudi kaumnya Musa, minta kepada Musa, ij'al ana alihah, jadikan untuk kami ilah-ilah yang lainnya sebagaimana mereka orang-orang musyrikun punya apa? Punya ilah-ilah yang lainnya. Ya. Maka dari itu seseorang kalau dia mau masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Salah satu syaratnya yaitu apa? Dia meninggalkan segala bentuk peribadatan yang dulu pernah dia kerjakan kepada selain Allah. Kalau dia masih melakukannya, maka batal Islamnya, tidak diterima syahadat, batalan syahadat. Wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ya. Dan inilah yang termasuk dari apa? A'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini perkara yang sangat besar yang menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Yuwahhidullah, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang diibadahi. Ya, fa innahu lam yaj'al at-talaffudha ya biha 'asiman lid-dam wal mal bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Yani apa? Kalimat ini ya tidak menjadikan pelindung bagi orang yang apa? Orang yang melafadzkannya saja, tidak melindungi darah dan hartanya. Ya, kalau apa? Kalau dia tidak mengetahui tentang maknanya bersama dengan mengucapkan lafadznya. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar talaffuz, bukan hanya sekedar dilafadzkan, tetapi apa? Juga harus paham maknanya. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena kita juga memiliki kewajiban kepada saudara kita yang kita lihat mungkin sudah dekat dengan kematiannya, untuk apa? Mentalqin. Itu apa? Membimbing dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang dimana seseorang kalau dia meninggalkan dunia ini, menutup hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan masuk ke dalam syurga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Darda, Nabi SAW beliau mengatakan, ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan hidupnya itu adalah apa? Kalimat la ilaha illallah, maka apa? Dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi perlu diingat, mengucapkan kalimat ini bukan cuma sekedar mengucapkan. Ada orang bilang la ilaha illallah, dia ikuti la ilaha illallah tanpa dia mengetahui tentang maknanya. Kenapa? Karena syaratnya seseorang yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang gak cuma sekedar melafadzkan, tapi juga paham dengan maknanya, tahu dengan konsekuensinya. Makanya disebutkan dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan ya'lamu, dia mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, baru dia masuk ke dalam syurga. Ya, maka ini perkara yang sangat penting bagi kita, terutama orang-orang yang sudah berada di umur senja. Jangan malas duduk belajar tauhid, jangan malas duduk belajar tentang perkara kesyirikan, agar kita senantiasa menyelamatkan diri kita dari yang namanya kesyirikan.
kesyirikan, karena syaitan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lengah, tidak pernah lelah, tidak pernah memberi udzur kepada Bani Adam, mau dia kecil atau tua atau sudah besar atau sudah dekat dengan kematian atau sudah lemah. Syaitan akan mencari celah untuk menjadikan Bani Adam terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga menyebabkannya dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita mengetahui apa itu kesyirikan dan jenis-jenisnya. Begitu juga mengetahui tentang perkara tauhid, karena inilah yang menyelamatkan kita nanti dari siksa api neraka dan juga yang mendatangkan rahmat Allah, sehingga kita dimudahkan di dalam hisab dan dimasukkan ke dalam syurga. Sudah waktunya ada? Belum. Berapa? Ya, kita lanjutkan ya. Bal wala kaunahu la yad'u ila Allah wahda la syarika lah, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah, fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha wa yalah min bayanin ma awdaha wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Masyaallah. Ini apa? Beliau juga menerangkan bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah. Ini apa? Tidaklah dia beribadah kepada Allah, menyeru kecuali hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Bal la yahrumu maluhu, bahkan tidak menjadi haram hartanya dan darahnya, hatta yudhifa ila dzalik, sampai disandarkan kepadanya. Ini apa? Al-kufra bima yu'badu min dunillah. Dia gugurkan, dia tinggalkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Fa in syakka, kalau dia ragu, au tawaqqafa, atau dia bimbang, lam yahrum maluhu wa damu, maka harta dan darahnya tidak akan diharamkan. Itu maknanya apa? Kalau ada keraguan sedikit aja, masih percaya sama yang selainnya, atau ilah-ilah yang diibadahi selain Allah sebelumnya, maka apa? Maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Darahnya tidak diharamkan, hartanya tidak diharamkan. Fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha. Ini apa? Dan ini merupakan perkara yang sangat besar dan sangat mulia. Wayalahu min bayan ma awdaha, dan ini adalah argumentasi yang sangat kuat, yang sangat jelas. Wa hujjah, dan juga hujjah man aqta'aha lil munazil, yang apa? Yang senantiasa memotong atau memangkas orang-orang yang menentangnya. Ini apa? Orang-orang yang membela kesyirikan. Maka itu ini perkara yang sangat penting bagi kita ya ikhwah, untuk kita senantiasa benar-benar perhatian di dalam perkara ini, memahami makna daripada tafsir tauhid dan juga tafsir syahadat la ilaha illallah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum wa minkum an naktafi launa. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah habis atau masih bisa buat bertanya? Tafadhol kalau ada yang. Silakan. Saya punya teman Ustaz, dia bermasalah dengan kawannya. Kawannya ini suka main Ustaz. Akhirnya teman saya beli pohon bidara sama pohon kelor Ustaz, yang di depan rumahnya. Nah itu seperti gimana Ustaz? Gimana Pak? Jadi teman saya punya masalah Pak dengan temannya. Temannya ini suka main dukun. Nah teman saya itu beli pohon bidara sama pohon kelor yang tanam di depan rumahnya. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Masyaallah. Melawan sihir dengan sihir, ini perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Kecuali melawan sihir dengan apa-apa yang disyariatkan. Yaitu diantaranya apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan ruqyah. Adapun meletakkan daun bidara, terkhusus daun bidara, kalau daun kelor wallahu a'lam bishawab. Karena memang di dalam hadisnya disebutkannya apa? Daun bidara. Daun bidara ini adalah pohon yang ditakuti oleh
syaitan. Maka dari itu orang-orang yang biasanya meruqyah, air ruqyahnya itu diberikan apa? Diberikan daun bidara. Nah, ini ada dalil yang menerangkan syaitan takut dengan daun bidara. Ya mungkin yang dimaksudkan teman antum itu seperti itu, sehingga dia meletakkan daun bidara di rumahnya agar apa? Agar sihirnya itu tidak masuk. Tetapi alangkah baiknya rumah yang biasanya digunakan untuk sholat, yang tidak ada surah bentuk lukisan manusia atau hewan, patung manusia atau hewan, yang tidak ada jaras lonceng di depan pintunya tidak ada anjing, maka ini adalah rumah-rumah yang diberkahi, yang malaikat masuk ke dalamnya, apalagi sering dibacakan Al-Quran, maka syaitan pasti akan takut datang ke dalamnya. Apalagi ketika seseorang membiasakan diri ketika mau masuk mengucapkan bismillah, di mana dalam hadis disebutkan ya ketika seseorang masuk ke dalam suatu rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan bermalam. Masya Allah. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis. Jadi untuk menangkal sihir atau menangkal syaitan, kalau memang ada dalilnya sebagaimana tadi disebutkan tentang daun bidara atau pohon bidara, ya maka apa? Maka kita mengimani sebagaimana konteks hadisnya. Adapun selain daripada itu maka tidak. Misalkan yang nanam pohon melati ya, atau ya daun kelor ya, atau juga daun kelor ini daun apa? Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah apa? Daun bidara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi seharusnya seseorang ketika dia mengamalkan ini tidak boleh terlepas bahwasannya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah. Ya, jadi itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar ya perantara, sama seperti seorang menggunakan perantara kalam Allah pada ruqyah atau yang semisalnya. Ya, pada air ruqyah, ini ada air dikasih daun bidara kemudian dibacakan firman Allah, kemudian disiram di depan rumahnya untuk menolak apa? Gangguan jin atau sihir. Tetapi ingat, kalau tanpa keyakinan tauhidnya kepada Allah, maka semua itu akan menjadi hal yang sia-sia. Itu apa? Tetap dia harus tawakalnya kepada Allah. Dia yakini kalau ini hanya sebagai apa? Perantara, tetapi apa? Pada hakikatnya hanya Allah yang bisa untuk memberikan manfaat dan mengangkat kemudaratan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.